Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Tidak usah diambil pusing, tidak usah diambil capek, atau tidak usah diambil pikiran. Kita have fun dalam belajar ini. Yang penting, kalian ikutin jadwal dan ikuti aturan yang sudah diberikan. Kita lanjut ya. Kita akan belajar tentang patung. Bagaimana sih patung itu, dan kita sudah belajar apa itu patung, tekniknya seperti apa, kemudian fungsi patung seperti apa. Kita tanya jawab sebentar ya. Apa itu patung? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, patung adalah karya seni yang meniru bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau benda yang dibuat dengan menggunakan teknik tertentu. Nah, termasuk seni rupa apa ya patung ini? Ya, patung termasuk dalam seni rupa 3 dimensi yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Fungsi patung, kita tahu bahwa fungsi patung ada berapa macam? Yes, fungsi patung dibagi menjadi 5, yaitu patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, dan patung seni. Alat dan bahan yang digunakan apa saja ya? Nah, kau bisa lihat di pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, teknik memahat. Teknik memahat ini dilakukan dengan cara memperkecil bahan yang digunakan. Jadi, nggak semuanya bahan yang digunakan untuk membuat patung. Contohnya adalah, ya, ini adalah patung yang dibuat dengan cara memahat. Ayo, siapa yang tahu patung ini dibuat dari apa? Ya, patung ini dibuat dari batu. Biasanya teknik memahat ini digunakan untuk bahan-bahan keras, supaya dapat diubah atau dapat dibentuk dengan baik. Yang kedua, teknik mengukir. Teknik mengukir yaitu sama dengan teknik memahat, yaitu untuk memperkecil bahan yang digunakan. Bedanya, kalau teknik memahat untuk bahan-bahan yang keras, sedangkan teknik mengukir untuk bahan-bahan lunak yang mudah dibentuk. Nah, siapa yang tahu gambar ini terbuat dari bahan apa? Ya, kayu. Mengapa kayu dapat diukir? Karena bahannya lunak. Walaupun kita memegang kayu itu keras ya, tapi ketika kita untuk membentuk suatu benda, dia akan lebih mudah. Tapi perlu keahlian khusus untuk membuat ukiran dari kayu ini. Biasanya digunakan untuk bahan lunak, teknik mengukir seperti kayu dan sabun. Teknik ketiga yaitu teknik membutsir. Teknik membutsir yang dilakukan dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk sedikit demi sedikit dengan menggunakan pisau sudip sampai berbentuk patung. Jadi, kalau kamu sedang mengurut papahmu, mengurut mamamu, bukan berarti itu sedang membutsir ya. Itu berbeda lagi ceritanya. Kita lihat. Nah, inilah cara teknik membutsir. Jadi, ketika kamu membutsir, kamu akan memerlukan meja putar untuk membentuk patung dalam teknik membutsir ini. Biasanya, bahan ini menggunakan bahan tanah liat atau plastisin yang biasa kamu gunakan. Teknik keempat, yaitu teknik mencetak. Teknik mencetak ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, teknik mencetak dengan cara ditekan. Jadi, bahannya itu ditekan-tekan dengan menggunakan cetakan. Nah, lihat di gambar ini. Orang ini sedang membuat cetakan dengan cara ditekan supaya cetakannya sempurna. Jadi, tidak ada yang bolong-bolong. Yang kedua, mencetak dengan cara dituang atau dicor. Tidak asing ya dengan kalimat ini. Nah, lihat dari mulanya, kamu bisa lihat gambar pertama. Orang tersebut sedang menuang ke cetakan. Lalu gambar kedua,
cetakannya sudah kering. Yang ketiga, dia mengulangi lagi. Dia keluarkan cairan yang ada di cetakan tersebut. Yang keempat, nah kamu lihat bahwa cetakan yang dituang ini sudah berbentuk kendi. Nah, itulah yang dinamakan cetakan dengan cara dituang atau dicor. Biasanya teknik mencetak ini untuk bahan-bahan semen, gips. Gips itu seperti semen putih. Kemudian fiberglass. Fiberglass ini kamu bisa perhatikan gelasmu. Ada yang punya tangkai, ada yang tidak. Nah, itu caranya itu dengan cara mencetak. Yang keempat adalah emas cair. Emas cair ini bisa kamu lihat seperti anting, gelang. Nah, seperti itu. Yang keempat, teknik konstruksi. Konstruksi ini digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan, yaitu dengan cara membuat kerangkanya terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem atau dengan bahan yang lain yang dapat membentuk patung tersebut. Dan kamu juga bisa dapat menggunakan meja putar juga dalam menyusunnya. Jadi tergantung konstruksinya ini apakah kecil atau besar. Kalau kecil, kamu bisa menggunakan meja putar. Kalau misalnya diperlukan, kamu gunakan. Tetapi tidak diperlukan, ya tidak usah. Konstruksi ini biasanya kamu dapat melihat di tempat-tempat umum. Contohnya, nah, gambar ini adalah patung dalam bentuk masih konstruksi. Jadi dibuat dulu kerangkanya, baru dia ditempel-tempel dengan menggunakan bahan-bahan yang diperlukan dalam menyusun patung tersebut. Biasanya digunakan untuk bahan semen, gips seperti semen putih yang sudah dijelaskan sebelumnya, lalu tanah liat, tergantung dari patung apa yang akan dibentuk. Nah, kita akan tugas membuat patung nggak, Miss? Pasti ada. Tapi bukan sekarang dan bukan minggu ini. Miss akan berikan informasi selanjutnya untuk membuat patung. Namun, sebelum kita membuat patung, kita harus tahu dulu cara membuat patung itu seperti apa. Nanti jangan-jangan kamu langsung buat patung. Nah, kita harus pelajari dulu bagaimana cara membuat patung. Barulah kita membuat patung sesuai dengan apa yang diperintahkan nanti. Instruksinya akan diinformasikan setelah kita mengetahui bagaimana cara membuat patung. Sampai di sini pembelajaran kita. Jadi, bersabarlah untuk membuat patung. Pasti sudah nggak sabar ya. Sampai di sini pembelajaran kita. Sampai jumpa. Selamat belajar. Semangat terus walaupun belajar di dalam rumah. Walaupun belajar dari rumah. Tuhan Yesus memberkati.